Laut Arafura? Di mana tuh? Itu pertanyaan yang dulu sering muncul, tapi sekarang jawabannya mulai bikin dua tetangga kita, Malaysia dan Singapura, mulai keringat dingin. Karena diam-diam, Indonesia lagi ngebut bikin satu gebrakan besar yang bisa ngubah peta ekonomi regional ASEAN. Bayangin aja, sebuah wilayah laut yang dulunya hanya jadi tempat nelayan lokal cari ikan, sekarang disulap jadi poros ekspor strategis yang bisa potong dominasi pelabuhan negara tetangga. Dan yang bikin makin menarik, langkah ini bisa jadi titik balik Indonesia buat beneran mewujudkan mimpinya sebagai poros maritim dunia, bukan sekadar slogan kampanye semata. Ceritanya bermula dari kesadaran pemerintah bahwa Indonesia selama ini terlalu berat sebelah ke barat. Pelabuhan utama, pusat industri, sampai jalur ekspor-impor semuanya numpuk di Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan. Sementara wilayah timur, yang luasnya hampir separuh Indonesia, malah kerap dianaktirikan. Padahal, di sana ada potensi besar yang selama ini tidur. Sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis strategis, dan akses langsung ke Australia dan Pasifik. Laut Arafura yang berada di antara Papua dan Australia, selama ini lebih banyak dikenal lewat berita penangkapan kapal penangkap ikan ilegal atau kegiatan pengeboran gas di sekitar Teluk Bintuni. Tapi sekarang, laut itu sedang bersolek. Pemerintah pusat, lewat koordinasi lintas kementerian, mulai membangun pelabuhan internasional skala besar di kawasan Merauke dan Fak-Fak, serta memperluas fungsi pelabuhan yang sudah ada seperti di Timika dan Tual. Tujuannya jelas, menjadikan Arafura sebagai jalur ekspor langsung dari Indonesia Timur ke negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik. Bukan cuma mimpi, tapi mulai dijalankan lewat proyek konkret. Salah satu pengubah permainan utama adalah proyek Indonesia Arafura Maritime Hub yang mulai digarap akhir tahun 2024. Proyek ini bukan cuma pelabuhan biasa, tapi sebuah kawasan industri dan logistik terpadu. Di dalamnya akan ada terminal kontainer, pusat pengolahan hasil laut, fasilitas penyimpanan gas alam cair, hingga pelabuhan darat yang langsung terhubung ke kawasan produksi di Papua. Jepang dan Korea Selatan bahkan sudah komitmen investasi lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun sistem rantai dingin dan infrastruktur logistik di sana. Nggak tanggung-tanggung, Australia juga ikut terlibat karena mereka juga ingin jalur ekspor ke Pasifik bagian barat jadi lebih cepat lewat kolaborasi lintas batas dengan Indonesia. Proyek ini bikin Malaysia dan Singapura mulai merasa nggak nyaman. Selama ini, dua negara itu menggantungkan sebagian besar pendapatan sektor logistik dan pelabuhannya dari ekspor-impor negara tetangga, termasuk Indonesia. Singapura misalnya, selama ini punya keuntungan besar dari statusnya sebagai hub transshipment terbesar di Asia Tenggara. Sekitar 70% ekspor dari Indonesia Timur, terutama yang mengarah ke Jepang, Korea, atau Amerika Serikat, harus mampir dulu ke pelabuhan Singapura buat konsolidasi kontainer. Begitu pula Port Klang di Malaysia yang selama ini juga memanfaatkan posisi strategis Selat Malaka sebagai jalur laut tersibuk dunia. Tapi begitu Indonesia mulai membangun poros ekspor baru dari Arafura, posisi dua negara itu mulai goyah. Bayangin kalau hasil laut dari Maluku, gas alam cair dari Teluk Bintuni, nikel dari Sorowako, sampai kopra dan pala dari Halmahera bisa langsung diekspor tanpa perlu singgah dulu di pelabuhan negara lain. Waktu tempuh lebih singkat, biaya logistik jauh lebih murah, dan Indonesia bisa pegang kendali penuh atas jalur ekspornya sendiri. Itu bukan cuma efisiensi ekonomi, tapi juga pembebasan dari ketergantungan logistik regional. Dari sisi geopolitik, langkah Indonesia ini juga punya makna yang dalam. Dalam beberapa dekade terakhir, Laut Arafura kerap jadi arena rebutan kepentingan. Australia menjaga wilayah utaranya dengan ketat, sementara Tiongkok mulai memperluas pengaruhnya lewat program infrastruktur ke Pasifik. Kini, Indonesia masuk ke dalam permainan dengan pendekatan berbeda, bukan lewat kekuatan militer, tapi lewat infrastruktur sipil dan konektivitas ekonomi. Dengan menjadikan Arafura sebagai jalur strategis ekspor, Indonesia menegaskan eksistensinya sebagai negara poros di tengah kontestasi Indo-Pasifik. Bahkan, Amerika Serikat, India, dan Prancis mulai melirik wilayah ini untuk kerjasama keamanan maritim dan penguatan jalur suplai global yang nggak tergantung pada Selat Malaka. Yang lebih keren lagi, langkah ini membuka lembaran baru untuk pembangunan Indonesia Timur. Selama ini wilayah timur selalu dibilang tertinggal,
kurang berkembang dan sulit dijangkau. Tapi dengan kehadiran pelabuhan ekspor skala besar, kawasan industri terintegrasi, dan dukungan logistik internasional, Papua dan Maluku bisa jadi motor pertumbuhan ekonomi baru. Ini bisa jadi titik balik. Anak muda di Papua tak lagi harus pindah ke Jawa untuk cari kerja, karena pusat-pusat ekonomi baru dibangun di kampung halamannya sendiri. Petani rumput laut di Kei Kecil, nelayan tuna di Seram, dan pekerja tambang di Bintuni sekarang bisa terhubung langsung ke pasar global. Tentu tantangannya masih banyak. Infrastruktur jalan darat di Papua belum sepenuhnya memadai. Konektivitas antar pulau kecil di Maluku juga perlu diperkuat. Dan yang tak kalah penting, keamanan. Jalur perdagangan di Arafura harus steril dari perompakan, penangkapan ikan ilegal, dan konflik batas maritim. Tapi semua itu bisa diatasi kalau pemerintah konsisten, investor dikawal dengan baik, dan masyarakat lokal dilibatkan secara aktif. Kalau tren ini terus berlanjut, kita bisa bayangkan dalam 5-10 tahun ke depan, Indonesia punya 2 poros ekonomi besar. Satu di barat lewat Tanjung Priok dan Batam, dan satu lagi di timur lewat Arafura dan Teluk Bintuni. Itu artinya Indonesia tidak lagi jadi negara penonton di jalur logistik Asia Pasifik, tapi jadi pemain utama. Malaysia dan Singapura boleh was-was, tapi itu risiko alami dari persaingan ekonomi. Yang penting, Indonesia jangan lengah. Momentum ini harus dijaga, jangan sampai mandek gara-gara tarik ulur politik, pergantian pejabat, atau ketidaksiapan sumber daya manusia. Yang harus kita lakukan sekarang bukan cuma membangun pelabuhan dan infrastruktur, tapi juga menyiapkan ekosistemnya. Pendidikan vokasi maritim, pelatihan logistik, pemberdayaan nelayan dan UMKM, semua harus digenjot. Karena percuma punya pelabuhan canggih kalau nggak ada sumber daya manusia lokal yang bisa mengelolanya. Arafura bukan sekadar proyek pelabuhan, tapi simbol perubahan cara pandang. Dari negara pinggiran jadi poros utama. Dan inilah momen kita. Ketika dunia masih berdebat soal siapa yang paling dominan di Indo-Pasifik, Indonesia dengan tenang membangun masa depannya sendiri. Tanpa gaduh, tanpa tajuk utama bombastis, tapi dengan langkah konkret dan terukur. Saatnya kita dukung transformasi ini. Karena Laut Arafura bukan cuma soal ekspor ikan atau kontainer, tapi soal mimpi Indonesia yang akhirnya mulai mewujud jadi nyata.